Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bahandang. Cerita ini ditulis oleh Yasmin Rumi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa juga follow Instagram Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bahandang. Kanda gelisah. Ada apa Kanda? Mungkinkah ada sesuatu yang sedang terjadi? Kanda jangan menakuti Dinda. Sungging senyum di ujung bibir Raka Balu sedikit meredakan kegelisahan Kalawa. Belayan lembut di kepala pun menenteramkan hati. Kanda memang merasa cemas sejak tadi. Tapi bukan berarti Dinda harus ikut merasa cemas. Bukankah suami Dinda ini selalu hidup di bawah naungan gelisah dan resah? Tidak ada raja ataupun calon penerus raja yang akan hidup tentram sepanjang waktu. Banyak hal yang membuat malam tidak pernah ramah pada mereka, selayaknya yang selalu dirasakan Raka Balu. Berharap resah akan hilang bersama senja yang merayap di ufuk barat. Tapi rasa itu terus melindap dan kian menumpuk dalam hati sampai malam berada pada titik paling pekat. Dinda, sepertinya Kanda harus pulang. Mereka baru saja usai berdiam diri di depan perapian, mendengar Raka Balu akan kembali tak lantas membuat hati Kalawa sedih dan kecewa. Justru percaya bila ada sesuatu yang terjadi di istana karena feeling Raka Balu tidak pernah salah. Kanda pulanglah, Dinda akan menunggu Kanda di sini. Raka Balu berterima kasih untuk semua pengertian dari selirnya itu. Sebelum pergi, Raka Balu mendaratkan kecupan di dahi Kalawa, lalu keluar berdiri di depan gubuk. Menadah tangan kanan ke atas dan tangan kiri terpancang di tengah dada sembari merapal sebuah ajian untuk melindungi gubuk yang sedang dihuni oleh selirnya. Setelah itu Raka Balu berseru dari depan gubuk, Dinda, ingatlah, jangan jauh-jauh keluar dari gubuk selama Kanda belum datang. Kalawa balik berseru mengiyakan perintah suaminya. Ringkikan kuda dan tapak kaki yang menjauh menandakan Raka Balu telah pergi. Ia memacu kudanya dengan cepat agar bisa tiba di istana dan segera pula terurai rasa gelisahnya. Memang perasaan Raka Balu tidak pernah salah. Hatinya resah bukan kepalang karena istri kesayangannya sedang ditimpa malapetaka yang menyebabkan hati. Danum baru saja mengalami hal yang menyedihkan. Di ranjang itu dirinya tengah meraung bergelut dengan darah yang membasahi alas kasur. Ia keguguran tanpa sebab apapun. Bahwa wanita kepercayaan harem telah memastikannya. Semuanya tidak bermula dari apapun. Selepas senja, Danum langsung tidur karena mengantuk luar biasa. Ia pun tidur seperti biasa tanpa aba-aba dan sangat nyenyak hingga tidak berapa lama merasakan mulas di perut yang semakin menjadi. Tahu-tahu darah sudah membasahi ranjang, lalu ada segumpal darah yang meringsek ingin keluar dari mulut rahimnya. Seiring dengan itu sakit yang melilit berangsur hilang, tapi tangis dan jerit Danum tidak terkendalikan ketika tahu janin yang dikandungnya harus keluar sebelum waktunya. Raka Balu tiba ketika janin itu telah dikubur di halaman depan kamar. Jerit histeris yang terdengar membuat Raka Balu setengah berlari mendatangi kamar permaisurinya. Di ranjang itu Danum terbaring dan menangis tatkala Bomoh mengeluarkan darah-darah yang tersisa. Kanda. Tangis pun semakin menjadi menyumpal pekak telinga. Raka Balu tidak perlu bertanya apa yang sudah terjadi karena ini kali kedua Raka Balu menyaksikan Danum keguguran. Dinda keguguran lagi. Apa yang salah? Rahim Dinda sehat. Dinda tidak pernah lelah dan lainnya, tapi kenapa harus keguguran lagi? Jangan terlalu bersedih, Dinda. Ingat saja bahwa semua ini memang sudah takdir. Tidak perlu ditangisi sedemikian. Bukankah Dinda masih bisa hamil lagi? Meski tidak seluruhnya mampu menenangkan, tapi lumayan bisa meredakan tangis Danum.
Raka Balu pamit sebentar. Ia menemui Jata yang berjaga siap di depan harem. Jata, siapkan sesajen. Aku akan memanggil roh jahat yang telah berani mengacaukan keluargaku. Jata pergi setelah mendapatkan perintah. Ia menebang pohon seukuran pergelangan tangan untuk dijadikan tiang jitun. Sebuah tiang yang ditancapkan di tanah lapang. Tak lupa menyuruh seorang hulu balang untuk membuat ancak dari lidi nyiur. Malam itu tidak seperti malam-malam biasanya. Suara seolah hilang dalam kepekatan malam. Raka Balu duduk bersila di dekat tiang jitun. Di atas ancak itu tersaji bangkai ayam cemani. Ada buhur dan mangkuk keramik dengan mandau. Raka Balu menggores pergelangan tangannya, mengucurkan darah yang ditampung dalam mangkuk keramik. Anyir darah dan bangkai ayam digunakan untuk memanggil jin berdebah yang telah berani mengusik keluarganya. Selanjutnya ada kitab kuno bertuliskan aksara Melayu. Raka Balu membuka halaman tertentu dan mulai membaca lirik seraya menabur serbuk cendana dalam buhur sampai asap membubung dan lesap di udara. Seorang hulu balang yang bersedia jadi mediator telah duduk bersila di depan Raka Balu memusatkan pikiran. Tak lama hulu balang itu mengeram dengan mata terpejam. Taulah, Raka Balu bahwa sosok yang dipaksanya datang telah merasuki tubuh hulu balang. Sosok itu mengeram, marah, merasa terusik. Kau jin durjana yang berani mengusik keluargaku. Siapa tuanmu? Bentakan Raka Balu tidak membuatnya lima makhluk halus itu menurun. Sosoknya semakin meradang, mengeram-eram hendak menerkam Raka Balu. Sayangnya seolah ada tameng tak kasat mata yang melindungi Raka Balu. Dengus nafas berat, sosok itu terus-menerus mengeram, tidak menyahut sama sekali. Gawe aku idang membantai keluarga kau. Ucapannya lantang penuh kemarahan bercampur kebencian. Bersamaan dengan itu hulu balang pun sadar terbatu keras. Dia pergi empu. Jata menyaksikan ritual itu. Raka Balu mempersilahkan hulu balang kembali ke tempatnya, membuat Jata jadi heran. Kenapa empu tidak memanggilnya lagi? Barangkali melakukan interogasi untuk menguak fakta. Raka Balu menggeleng, merahasiakan siapa yang menyuruh, termasuk dalam perjanjian jin kepada tuannya. Oleh sebab itu, Raka Balu tidak perlu melakukan pemanggilan lagi. Mengetahui kekacauan yang sudah terjadi dalam keluarganya adalah ulah orang terdekat sudah cukup baginya. Minta para dayang mengemasi ini. Sementara Jata menunaikan perintah, Raka Balu kembali ke kamar Danum. Istrinya itu terbaring lemah di ranjang, seraut wajah pucat pasi, sisa-sisa air mata belum mengering di pelupuk. Ranjang berderit, Raka Balu duduk sedih di samping Danum yang masih sesegukan. Sudahi tangismu, karena Kanda tidak bisa melihat air mata Dinda. Dibelainya pucuk kepala itu, lalu beralih pada perut yang sudah tidak ada janinnya lagi. Kabar Danum yang kehilangan janin menggegerkan harem. Amala baru kembali dari tempat selir Kemboja. Mendapati kabar itu, dirinya langsung mendatangi kamar Danum. Danum yang terbaring di ranjang dalam keadaan tidak berdaya membuat Amala tidak perlu lagi menanyai kebenarannya. Dinda, kemarilah. Pinta Raka Balu ketika melihat Amala berdiri saja di dekat pintu. Amala mendekat. Aku turut bersedih. Raka Balu meraih Mahine dan Sanja. Kedua gadis kecil itu didudukan di pangkuannya. Jangan ada yang bersedih. Ini bukan hal lumrah dan bisa saja terjadi pada setiap wanita yang sedang hamil muda, bukan? Tidak ada maksud lain dari perkataan itu. Raka Balu hanya ingin istri-istrinya tidak perlu bersedih dan khawatir. Di saat seperti itu, justru Raka Balu teringat dengan Kalawa. Untunglah sebelumnya Raka Balu sudah meminta Kalawa untuk merahasiakan kehamilannya. Dan untung juga karena kehamilan itu diketahui oleh Raka Balu lebih dulu. Bagaimana seandainya Kalawa yang mengetahui dulu? Sudah pasti harem kembali heboh atas kehamilannya. Dinda kembali ke kamar dan istirahatlah. Ajak saja sekalian. Biarkan Danum istirahat dengan tenang. Amala hanya mengangguk seperti biasa, tidak pernah protes ini dan itu.
Digandengnya Sanjaya keluar kamar dan Raka Balu ikut berbaring di samping Danu menemani permaisurinya sampai tertidur. Tidurlah Dinda. Mata Raka Balu terpejam, tapi pikiran berkelana jauh bercabang-cabang memikirkan siapa dalang di balik serangan secara diam-diam. Lalu keadaan dan kehamilan Kalawa yang juga membuatnya cemas luar biasa. Nafas Danu beraturan, sesegukannya tidak terdengar lagi. Tahu Danum sudah tidur, Raka Balu pun perlahan beranjak dari sisi Danum. Sudah semalam itu dan semua telah berlalu, tapi perasaannya belum juga tenang barang sedikit pun. Lantas kaki mengayun ke tempat ayahnya untuk menemui Labi di sana. Lelaki itu telah dibebaskan tadi siang sebab perintah Raka Balu. Tetapi tidak memungkiri kesedihan Labi atas putri sematawayang yang katanya dikurung di ruang penyiksaan. Tidak jauh dari harem, Jata memapak langkah tuannya. Ada apa Jata? Empu, apa aku harus ke Telaga Bahandang untuk menjaga Nyayu Kalawa? Jata menawarkan diri. Ia sadar jikalau selir tuannya itu sendirian di tengah hutan sana. Tidak diganggu binatang buas pun masih untung. Namun Raka Balu menyahut dengan tenang. Tidak perlu, aku sudah memagari gubuk itu dengan ajian. Akhirnya langkah kembali mengayun menuju kediaman ayahnya. Melihat Labi sedang duduk di lincak, segera Raka Balu menghampirinya. Bagaimana Bomo? Labi membenarkan posisi duduknya tatkala sang menantu ikut duduk di lincak depannya. Kali ini Labi tidak akan salah mendiagnosa karena gurunya sendiri yang telah memaparkan sakit yang diderita Raja Kelayang Tanjung. Empu, ayahanda sejatinya memang bukan sakit biasa. Ayahanda terkena santet Parangmaya. Parangmaya? Kata itu seperti familiar di telinga Raka Balu. Parangmaya sejenis santet dari tanah Dayak. Berbeda dengan karuhe ataupun puli. Karuhe akan membuat orang jadi linglung, sedangkan puli membuat tubuh membusuk dan penuh dengan belatung. Pantaslah tidak ada yang tahu sakit apa yang diderita Raja Kelayang Tanjung karena sakit itu berasal dari tanah Dayak. Sebelumnya Raka Balu telah menduga, tapi dugaannya itu sangat samar mengetahui kenyataan bahwa mereka berada di tanah Melayu bukan tanah Dayak. Lantas siapa yang menguasai ilmu itu di sini? Bukankah janggal rasanya? Atau santet itu memang dikirim dari jarak yang jauh? Sebab santet suku Dayak memang terkenal hebat bisa melintasi lautan. Kalawa yang sempat dikirim Karuhe membuat Raka Balu yakin jika memang ada orang di istana yang menguasai ilmu dari suku Dayak itu. Aku sudah mendapatkan cara untuk mengobati dan menangkal santet itu, Empu. Mata Labi berkaca-kaca ketika bicara seiring dengan hatinya yang sedang teriris sekarang. Kalawa berada di tempat yang tenang, bukan ruang penyiksaan. Tiba-tiba Raka Balu berujar demikian seolah tahu apa yang membetot batin mertuanya itu. Maksudnya? Orang tidak akan mampu memahami kalimat rancu itu yang akhirnya membuat Raka Balu menjelaskan secara rinci di mana Kalawa dan bagaimana keadaannya. Lega hati Labi, memang Raka Balu tidak pernah mengecewakan. Aku merasa Kalawa lebih aman berada di sana daripada di sini setelah dia terkena Karuhe dan Teluh. Labi juga sempat menanyakan sakit anaknya itu pada sesepuh. Kalawa disinyalir terkena racun pasir ilmu suku Dayak Pasir di daratan Pulau Penjaman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Akibat dari serangan racun pasir yang dikirim melalui angin senja tepat di hari naas atau tahun kelahiran seseorang, bisa menyebabkan gatal-gatal sekujur tubuh. Bahkan karena racun yang disebar menyerap ke tulang dan menyerang sekujur tubuh. Kenapa harus dikirim senja menjelang matahari terbenam? Di kalangan ahli santet, udara sore menjelang maghrib dipercaya sebagai waktu paling mujarab untuk menebar ilmu mistis yang bisa mencelakai orang lain. Jika racun pasir yang menyerang pelan-pelan, Parangmaya tergolong serangan mendadak dan mematikan telak. Sama dengan voodoo, media yang digunakan berupa boneka orang-orangan. Prakteknya sedikit berbeda untuk melukai sasaran yang diumpankan sebagai boneka.
Tidak menggunakan jarum seperti voodoo, namun menggunakan senjata berupa bunga kelapa yang disabetkan ke tubuh boneka. Perlahan tabir terkuak, tinggal mencari tahu perbuatan keji siapa itu. Aku merencanakan semuanya pada ayah. Seolah ada dahaga yang tertepis di tenggorokan Labi mendengar Raka Balu kembali memanggilnya ayah. Dari lincah, Raka Balu berpindah ke ranjang di mana ayahnya terbaring tidak sadarkan diri. Diusapnya pelan punggung tangan ayahnya yang bersidikap di dada. Aku yakin ayah akan segera sadar dan sembuh. Raka Balu pun menyudahi kunjungannya. Ia pamit pada Labi hendak kembali ke kamar Danum. Keluar dari kediaman ayahnya melewati taman dan beberapa bangunan yang diperuntukkan untuk tempat istirahat tamu agung. Langkah Raka Balu terhenti. Apa yang terjadi? Dalam sunyinya malam yang telah larut, Raka Balu mendengar dengungan suara seseorang yang mengucap 3 kali mantra dalam sajak 12 kata. Kemudian senyap. Lagi-lagi mantra itu digunakan untuk santet yang berasal dari tanah Kalimantan. Buddhis. Dulu Raka Balu mempunyai kawan karib berdarah asli suku Dayak. Agau namanya. Lelaki itu pula yang menghadiahkan Mandau Ilang, senjata yang sampai kini selalu menemaninya. Agau wafat 5 tahun silam. Dari Agau ada beberapa yang Raka Balu pelajari tentang ilmu teluh dari tanah Dayak. Salah satunya Buddhis. Tahu ada seseorang yang baru saja membaca mantra itu tidak serta-merta membuat Raka Balu menerobos masuk memergoki siapa yang berulah. Keadaan kembali sunyi. Kau akan segera kedapatan denganku. Raka Balu bergumam melangkah pergi menuju kamar Danum. Semalam suntuk Raka Balu tidak tidur. Meski tidak ingin banyak berpikir, tetap saja banyak hal yang mengganggu pikirannya. Entah kapan terakhir kali ia tidur dengan nyenyak. Jujur, di saat sepi seperti ini Raka Balu rindu meringkuk dalam dekapan kalawa. Hatinya akhir-akhir ini terpaut pada selirnya itu, serupa jentara yang berputar pada satu arah saja. Hingga malam lesap, Raka Balu tidak barang sepejam. Matahari saja baru setengah menampakkan diri. Raka Balu beranjak pelan dari samping Danum yang masih tertidur. Ia bergegas menuju bangunan yang terbagi dengan area khusus memasak dan gudang penyimpanan bahan makanan. Kebetulan Raka Balu melewati lapangan luas yang biasa dipakai prajurit untuk berlatih. Suara para prajurit terdengar kompak di area sana. Dentingan pedang pun tombak memecah keheningan pagi. Raka Balu menoleh sekilas melewati gerbang. Tidak disangka ada seseorang yang berdiri tertegun di sana. Jubah hitamnya berkibar-kibar tertiup angin. Raka Balu yang semula hendak ke area dapur jadi berbelok memasuki tempat latihan. Harusnya kau istirahat. Tepukan di pundak itu membuat Arya terkesiap. Meski begitu Arya sama sekali tidak menoleh. Ia enggan Raka Balu melihat matanya yang sedari tadi meriak hangat. Kehilangan Jingga adalah bentuk penyesalan paling besar yang pernah Arya alami. Seandainya punya kuasa untuk memutar balik waktu, maka akan ia putar kembali ketika Jingga masih ada di sisinya. Memeluknya manja, tidak peduli seberapa besar diabaikan. Jingga tidak letih meminta rasa, tidak pernah jera merajut jaring, menebar harap yang nyatanya semu. Rasanya sepanjang hidup Arya akan menyesal sebab Jingga telah terbujur kaku di perut bumi. Sudahi lamunanmu, Arya. Arya bergeming, sejuta sesal yang membuat hatinya sebab harus segera dilenyapkan. Tanpa bicara Arya membuka ikatan tali jubah membuat Raka Balu lekas menahannya. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan berlatih dengan para prajurit. Ia tidak menoleh. Sungguh Arya merasa dirinya lelaki lemah. Melindungi istrinya sendiri pun tidak bisa. Jangan Arya, lukamu masih basah. Raka Balu jelas mencegah tindakan adiknya karena yang harus dilakukan Arya adalah beristirahat memulihkan luka, bukan malah berlatih. Arya tidak menggubris cegahan Raka Balu. Dengan sedikit bertenaga ditepisnya tangan Raka Balu yang memegangi lengannya. Tidak banyak yang Raka Balu perbuat, dibiarkan saja Arya terjun ke arena latihan sementara dirinya berdiri di sana mengamati. Sebilah pedang berada dalam genggaman Arya. 3 prajurit sekaligus meladeni latihannya.
Semula memang tampak seperti latihan biasa, tapi kelamaan berubah jadi serangan yang mematikan. Ia seperti orang kerasukan, amarahnya meledak menyerang 3 pengawal sampai terluka. "Hentikan!" Raka Balu yang melihat itu tidak tinggal diam. Dengan sekali lompatan masuk ke arena menghalau serangan Arya hingga pedang dalam genggaman Arya terlempar jauh. "Apa yang kau lakukan, ha?" Tak sanggup menanggung pedihnya kehilangan, detik itu juga Arya ambruk berlutut meremas pasir berdarah air mata. "Tolong katakan padaku, bagaimana membuat jingga kembali agar aku bisa menebus semua dosaku padanya? Katakan!" Raka Balu terhenyak dilanda sedih tiba-tiba. Sesal itu meliuk rasa duka, menarikan kesedihan, melipat gejolak, mengantar hening, menutup rapat satu pintu tanpa celah. Hingga helai rasa kian tergenang, kedugaan mendalam sepanjang hayat bongkahan sesal mendekap Arya. "Kau harus kembali, Arya." Raka Balu meminta pelan, mengajak Arya kembali berdiri. Tanpa banyak bicara, Arya mengikuti perintah kakaknya. Di halaman sana Kemboja sudah menanti. Tapi Arya segera masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, enggan terlibat percakapan dengan siapapun termasuk ibunya. "Lihatlah Raka Balu, apa kau puas sekarang dengan keadaan anakku?" Kemboja berlalu setelah menyalahkan Raka Balu atas kemalangan anaknya. Raka Balu menghela sebab beban batinnya semakin membesar. Beberapa saat Raka Balu masih mematung di depan kamar Arya sebelum akhirnya pergi ke tujuan utamanya, yaitu dapur istana. Kesiur angin beradu dengan lonceng yang tergantung di ujung atap. Aroma harum masakan sudah tercium dari ambang pintu. Untuk pertama kali Raka Balu menginjakan kaki di sana membuat para pelayan terkejut bukan main. Beberapa masakan untuk sarapan telah tersaji, di beberapa nampan untuk diantar ke masing-masing keluarga raja ke Layang Tanjung. Seorang wanita parubaya yang bertugas mengurusi dapur mendekati dan bertanya, "Ada apa, Empu?" "Cicipi." "Apa?" Hanya disuruh mencicipi, tapi wanita itu tampak terkejut sekali. Bukankah wajar setiap makanan khusus untuk anggota kerajaan harus dicicipi karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan? "Ini semua sudah dicicipi, Empu." Ia tidak langsung menolak perintah Raka Balu. Raka Balu melirik curiga tatkala kegugupan amat ketara di wajah wanita itu. "Kau, cicipi ini." Tunjuknya pada salah satu dayang yang ada di sana. Tidak bisa menolak, dayang itu pun segera menunaikan perintah mencicipi satu persatu sarapan tanpa menaruh curiga apapun. Wanita yang juga menjabat sebagai juru masak itu berdiri tegang. Serautnya pucat pasi dengan mata membeliak gelisah. Raka Balu diam mengamati gelagat tidak biasa dari wanita itu. Sampai di sarapan ketiga wanita itu memekik. "Jangan!" Ia mencegah dengan spontan, otomatis orang terlonjak kaget. "Cicipi!" Raka Balu tidak peduli. Seujung sendok makanan itu masuk ke mulut. Tidak berapa lama dayang itu mendadak roboh muntah-muntah darah. Tempat itu jadi riuh. Pudis yang dicampur dalam makanan dan dimakan oleh siapapun yang sudah terkena dipastikan mematikan dan tidak ada obat yang mampu menyembuhkannya. Mungkin mirip minuman yang diminum Socrates pada saat bunuh diri dalam kebudayaan Yunani kuno. Raka Balu tidak mengatakan alasan dayang itu meregang nyawa setelah mencicipi sarapan ketiga karena pudis, termasuk ilmu magis yang sangat rahasia, tidak bisa sembarangan berucap. "Siapa yang menyuruhmu?" Wanita itu menggeleng tidak mengaku. Setelah Mando berada di lehernya barulah mengaku dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. "Ada seorang lelaki yang datang tadi." Antara lelaki, pudis, dan mantra semalam saling berhubungan. Untuk itu Raka Balu tidak perlu bertanya siapa lelaki yang dimaksud. "Hulu Balang, masukkan wanita ini ke penjara." Wanita itu bersujud dan memohon agar dirinya diampuni, tapi Raka Balu tidak punya waktu untuk mendengarkan wanita itu memelas. Dua hulu balang menyeretnya ke penjara sehingga kian menggegerkan istana. Setengah berlari, Raka Balu mendatangi kamar di mana semalam dirinya mendengar seseorang menggumam mantra pudis.
Raka Balu meringsek masuk tanpa permisi. Ada seorang lelaki yang sedang duduk bersila di tengah ruangan. Kau dalangnya. Raka Balu mengerah marah lantas mengacungkan mandaunya tanpa permisi pula. Laki-laki itu bukan tidak terkejut. Ia lekas mengalihkan raut wajahnya setenang mungkin. Bukankah kau Hulu Balang yang selalu menyertai selirku? Apa masalahmu dengan keluargaku? Sudah pasti aku menunaikan semua keinginan Amala. Karena selirmu adalah kekasihku dan Mahinai adalah darah dagingku. Terhenyak dan syok saat itu juga Raka Balu bagai dilecuti petir bertubi-tubi. Pernyataan gila yang baru didengarnya membuat api marah berkobar-kobar. Darah Raka Balu mendidih mencapai ubun-ubun. Kau harus menanggung ulahmu, biadab! Tidak basa-basi, mando milik Raka Balu mengudara dengan sekali ayun menebas leher lelaki itu hingga nyaris terpisah dari tubuhnya. Ia roboh tergeletak di lantai dengan darah yang perlahan menggenang. Perasaan Raka Balu tidak bisa diungkapkan lagi. Sakitnya bukan main ketika dihianati Amala sedemikian gila. Secuil pun tidak terbesit dalam benaknya jika Amala dalang dari carut-marut keluarganya. Amala, kau cari mati denganku. Setelah menghabisi lelaki itu, Raka Balu berjalan cepat menuju harem. Kendati mendapati Amala di kamar, justru tempat itu kosong tanpa penghuni. Di mana selir Amala? Aku tidak tahu, Empu. Tadinya Nyayu Amala pergi tergesa-gesa bersama kedua anak empu. Mereka menaiki kereta kuda. Belum reda kemarahan Raka Balu, didapatinya kabar bahwa Amala melarikan diri membawa serta Mahinai dan Sanja. Raka Balu berlari menuju stal. Di sana kuda putih kesayangan selalu siap sedia untuk ditunggangi tuannya. Kuda itu meringkih keras setelahnya melesat cepat keluar istana. Setelah Raka Balu, Jata turut melesat memacu kudanya mengimbangi Raka Balu yang sudah dirasuki amarah. Dipastikan Amala pergi belum terlalu jauh sebab ia baru saja meninggalkan istana. Kemarahan dan rasa tidak percaya membaur, membludak dalam dada hingga rasanya ingin meledak. Jangankan Raka Balu, orang lain pun pasti tidak menyangka Amala bisa berbuat keji seperti itu di balik sikapnya yang lemah lembut dan berwibawa. Kenapa? Kata tanya itu terus berulang dalam benak Raka Balu. Kenapa harus Amala? Apa yang menyulut api kebencian dalam diri wanita itu? Raka Balu kian mendulang keresahan tatkala ingat jikalau Amala tidak sendirian melarikan diri. Keamanan dua buah hatinya tidak bisa dipastikan selama bersama Amala yang tidak waras itu. Ya, meski pada kenyataannya Mahinai bukanlah darah dagingnya, Amala adalah penipu ulung. Kejadian tidak terduga itu bukan hanya menggegerkan dalam istana. Tidak sampai keluar menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Ruknila nyaris pingsan melihat jasad kekasih Amala tatkala lewat di depannya, sangat mengenaskan. Apa yang sudah terjadi? Ada pembunuhan, Nyayu? Dayang menyauti pertanyaan Danung yang tidak pasti karena memang belum mengetahui persis kronologi kematian Hulu Balang itu. Kemudian Dayang yang satunya menimpali. Katanya empu membunuh Hulu Balang yang mengaku adalah kekasih Nyayu Amala. Kekasih Amala? Di mata siapapun, Amala adalah istri Raka Balu yang paling bijaksana dan pengertian. Sikapnya lemah lembut dan tutur katanya sangat sopan. Namun rupanya semua itu hanya kedok untuk menutupi jati diri yang sebenarnya. Apa yang dipikirkannya? Danu bermonolog, riak wajahnya masih menampakkan rasa tidak percaya sama seperti yang lainnya. Apa yang ada di hati Amala tidaklah ada yang tahu, tapi secara zahir Raka Balu tidak pernah membuat istri-istrinya saling iri. Semua diperlakukan sama, tidak ada perbedaan apapun. Permaisuri ataupun selir, tetapi hati manusia sedalam samudra diselami sampai mati pun tidak akan tahu titik dasarnya. Bisa saja ada faktor lain yang menyebabkan Amala bak iblis yang bersembayam dalam tubuh bidadari. Sedikit rasa kram masih terasa di perut. Danu memaksakan diri untuk keluar kamar sekedar melihat keadaan sekaligus mencari tahu informasi lebih akurat perihal apa yang terjadi sebenarnya.
Tidak jauh dari sana, Ruknila mempercepat langkah melihat Danum sedang berdiri di depan kamar. Kebetulan wanita parubaya itu datang sehingga Danum tidak perlu susah payah menggali informasi pada setiap dayang. Ibunda dari mana? Apa yang kau lakukan di sini, Danum? Harusnya kau beristirahat. Ruknila semalam memang tidak tahu tentang Danum yang mengalami keguguran karena dirinya tidur lebih awal dan baru mendapatkan kabar itu tadi pagi. Sekalian kabar kematian salah satu hulu balang yang membuat huru-hara istana. Aku baik, Ibunda. Apa yang terjadi? Di mana Kanda? Raka Balu sedang mencari Amala. Kau tahu, Danum, semua kekacauan ini disebabkan oleh Amala. Dialah yang telah mengirim teluh kepada keluarga ini. Keluarga ini, kata itu membuat Danum berasumsi yang tidak-tidak. Ia pun tercekat mengetahui Amala berulah keji. Mungkinkah aku keguguran karena ulahnya juga? Danum tidak asal menebak beberapa alasan menguatkan tudingannya terhadap Amala. Memang aneh, dirinya segar bugar, kandungannya sehat, tidak bermasalah apapun, sampai makan saja dijaga ketat oleh Raka Balu. Lalu apa yang menyebabkannya keguguran tiba-tiba di saat sedang pulas-pulasnya tidur? Bukankah Amala pantas dicurigai? Ibunda tidak tahu itu, tapi yang pasti niatnya sangat jahat, ingin menghabisi seluruh keluarga ini. Ruknila terguncang, ia lunglai duduk di lincah tidak jauh dari sana. Aku pun salah, telah menghukum Labi hanya karena belum bisa menyembuhkan penyakit suamiku. Padahal sakit itu bukanlah sakit biasa dan bukan pula datang dari teluh biasa. Kalawa pun sampai mendekam dalam ruang penyiksaan gara-gara aku yang terlalu gegabah ingin suamiku cepat disembuhkan. Tatkala Ruknila menyesal, Danum justru biasa saja baginya. Kalawa sudah sepatutnya berada di sana karena memang salahnya yang sok memberanikan diri. Istana sedang gempar, sedangkan Raka Balu terus menerobos hutan hingga jejak sebuah kereta tampak di tanah becek itu. Berhenti! Serunya mengangkat tangan dan Jata pun berhenti di sampingnya. Kenapa, Empu? Jata heran, seharusnya mereka terus berjalan supaya cepat menemukan Ruknila, bukan berhenti tiba-tiba. Kau lihat itu, Jata? Itu pasti jejak keretanya Yu Amala. Raka Balu mengangguk sekilas, lalu kembali memacu kuda menyusuri jejak itu. Seolah tahu jika Raka Balu akan mencari, Amala meminta kusir agar memacu kudanya lebih cepat. Belum lama terdengar suara kaki kuda saling bersautan dari kejauhan. Mata Amala membulat, bulir gelisah mulai bermunculan di dahinya yang berlipat. Jalan lebih cepat. Kuda sudah berlari semaksimal mungkin, lagi pula mana bisa melesat cepat seperti kuda tunggal yang tidak menarik kereta. Hei, aku sudah memberimu 2 kerajut. Keadaan riskan untuk sang kusir karena berada di antara 2 pilihan yang sulit. Terus melaju, ada Raka Balu yang akan murka. Tidak melaju 2 kerajut sudah diterima dari Amala. Suara kuda yang semakin mendekat semakin pula Amala resah, takut pun ada. Berhenti! Teriakan keras itu seolah melolong dari segala penjuru. Amala tersentak sementara 2 balita bersamanya memeki girang. Ayah! Rasa takut membuncah, keadaan pun jadi genting manakala tidak ada jalan lain di depan selain jembatan bambu satu-satunya. Akses menuju seberang. Kuda yang membawa Amala berhenti tepat di depan jembatan, dan sebelum Raka Balu mendekat, Amala buru-buru keluar dari kereta membawa Mahina dan Sanja berlari ke jembatan. Amala, berhenti di sana! Amala tidak menggubris, mematuhi perintah Raka Balu sama saja mencari mati. Amala, berhenti! Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tepat di tengah jembatan, langkah Amala terhenti, sesaat bergeming sebelum membalik badan. Tatapannya selurus pada Raka Balu yang baru turun dari kuda, nyalang dan penuh kebencian. Amala, mari kita bicarakan ini. Aku pun tidak akan sampai hati menghukummu. Jangan membuat anak-anak takut. Amala tertawa pelan, sejurus kemudian terbahak dengan keras. Setelahnya dia menatap tajam penuh amarah. Raka Balu melangkah. Jangan mendekat. Mahine dan Sanja terkejut. Teriakan keras itu pun tidak ayal membuat keduanya menangis takut. Cukup, selirku. Jangan menambahkan suasana.
kembalilah. Sematan selir menambahkan kemarahan Amala yang berdecak meludah. Aku bukan selirmu, Raka Balu. Aku membencimu seperti kau percaya padaku. Seluruh keluargamu pantas mati. Aku benci pada ayahmu yang selalu menyanjung Danong. Aku benci ibumu yang selalu pilih kasih dan kau selalu datang padaku untuk berkeluh kesah. Kau pikir aku apa? Istrimu yang selalu sudi mendengarkan omong kosongmu. Bahkan Bunai lebih baik dalam mengartikan diriku daripada kau. Sekarang hidup saja bersama rasa bersalahmu itu. Amala telah melontarkan segala bentuk kebencian dan saat itu juga akal sehatnya hilang dengan tega mendorong Mahine dan Sanja dari atas jembatan terjun bebas ke sungai yang penuh bebatuan. Dengan mata kepala sendiri, Raka Balu menyaksikan bagaimana kedua anaknya dilempar begitu saja oleh Amala. Jata pun terkejut atas aksi gila tidak manusiawi itu. Raka Balu sudah hilang kendali. Ia menarik mandau berlari mengacungkan mandaunya ke arah Amala. Kau... Amala seakan tidak sudi mati di tangan Raka Balu sehingga dirinya pun ikut menerjunkan diri sebelum mandau tajam Raka Balu mengoyak dadanya. Telan dan nikmati saja kehancuranmu, Raka Balu. Amala pun melompat dari jembatan menyusul dua balita tidak bersalah. Bebatuan besar di bawah sana sudah menanti tubuhnya. Amala, tidak! Tidak terbayangkan Amala akan melakukan hal mengerikan itu, terlebih di depan mata Raka Balu sendiri. Teriakan Raka Balu menggema bersama deru angin yang datang tiba-tiba. Mandau terlempar. Raka Balu berlari turun ke sungai menggapai tubuh Sanja dan Mahina yang mulai terseret arus. Jata pun ikut turun ke sungai membantu tuannya. Beruntung tubuh Mahina tersangkut dahan yang menjorok ke sungai. Sedangkan Sanja semakin jauh terbawa arus membuat Raka Balu melepaskan jubah berenang mengejar anaknya itu. Sungai Cerucuk terkenal dengan sarang buaya, tetapi Raka Balu sama sekali tidak peduli. Jata meraih tubuh Mahina segera dibawa ke tepian, sontak melakukan pertolongan pertama dengan menekan-nekan bagian dada berharap bisa membuka kembali jalan nafas yang menyempit atau tertutup. Namun sayang, Mahina tidak tertolong lagi setelah terjun bebas dari atas jembatan menghantam bebatuan besar lalu terseret arus. Jata berdiri resah memandangi Raka Balu yang sedang berjuang menggapai tubuh Sanja. Sebelum Jata kembali turut membantu, Raka Balu telah berhasil menarik Sanja ke tepi sungai. Sanja, bangunlah! Beberapa kali Raka Balu menepuk pipi gembul itu sembari pula menekan-nekan bagian dada, tetapi Sanja pun bernasib sama seperti Mahinai. Bangunlah, bangun! Raka Balu diambang keputusasaan. Air mata Raka Balu mengucur dengan derasnya menyamai arus sungai itu. Sanja, Mahinai! Ia meraung sampai burung-burung yang bertengger terbang riuh. Kehilangan anak adalah patah hati terdalam bagi seorang ayah. Raka Balu meraung-raung memeluk kedua jasad buah hatinya, tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan kemarahan. Empu, aku akan membawa bantuan sekarang. Berat hati Jata meninggalkan Raka Balu bersama jasad Mahinai dan Sanja, tapi ia harus segera kembali ke istana membawa bantuan. Sekaligus mengabarkan berita duka ini, bantuan pun akan segera dikerahkan untuk mencari jasad Amala yang tak kunjung terlihat setelah menerjunkan diri dari jembatan menyusul dua anaknya yang lebih dulu tewas. Semula Jata hendak sekalian mengabarkan berita itu, tetapi merasa lancang bila dirinya memberitahu tanpa mendapatkan perintah dari Raka Balu. Akhirnya Jata hanya membawa bantuan saja dari istana tanpa memberitahu perihal apapun. Jata pun datang bersama dengan beberapa hulu balang. Raka Balu masih berada di tempat semula menunggui jasad anaknya yang sudah ditutup dengan jubah. Wajahnya sembab. Empu, sekian tahun Jata berada di sisi Raka Balu dan baru hari ini melihat tuannya itu menghamburkan air mata seperti itu. Sungguh Amala berhasil mengoyak habis hati Raka Balu. Bawa anakku dan yang lain cari mayat Amala sampai ketemu. Susah payah Raka Balu berujar memberi perintah. Sekitar 8 hulu balang turun menyusuri sungai mencari jasad Amala yang tadinya tenggelam dan terseret arus. Dan kau pergi ke Telaga Bahandang, periksa keadaan selirku dan bawa pulang.
Tugas telah dibagi, Jatah pun pamit undur diri meninggalkan area sungai, sementara Raka Balu masuk ke kereta kuda memangku 2 jasad anaknya. Pergi sekarang. Keadaan istana baru saja lenggang setelah huru-hara pembunuhan kekasih Amala dan sekarang kembali riuh. Tatkala Raka Balu datang membawa Mahine dan Sanja dalam keadaan tidak bernyawa. Kematian cucu Raja Kelayang Tanjung langsung menjadi kabar paling menghebohkan. Danum sedang duduk-duduk di kamar menepis rasa yang memilih laju resahnya. Datanglah seorang dayang dengan nafas tersengal setelah berlari dari luar menuju harem. Ada apa? Dayang itu menyeka sekilas peluhnya sembari menetralkan nafas. Nyayu, anak Nyayu tewas tenggelam. Apa yang kau katakan ini? Danum tidak terima dengan laporan dayang itu. Ia marah menganggapnya sebagai tindakan lancang. Aku tidak berani berbohong dengan hal seperti ini, Nyayu. Silakan datang ke Balai Irung sekarang karena di sana sudah ramai. Tanpa pikir panjang lagi, Danum lekas pergi ke Balai Irung memastikan omongan dayangnya. Dari kejauhan dilihatnya Balai Irung memang telah ramai. Ia menerobos kerumunan dan di tengah sana suaminya duduk tertunduk bersama 2 jasad yang ditutup kain jarik sebatas leher. Itu anakku. Saat itu juga Danum menghambur mendekati anaknya yang sudah terbujur pucat pasi. Anakku, bangun. Sanja, kenapa Kanda? Mereka berdua kenapa? Menjawab singkat pun Raka Balu tidak kuasa, lidahnya benar-benar keluh. Mimpi buruk apa yang mendatangi Danum semalam? Kenapa kemalangan menimpanya bertubi-tubi? Katakan Kanda. Namun Raka Balu masih bergeming dengan isakannya. Bagaimana Raka Balu bisa menjawab jika dirinya sama terluka kehilangan 2 buah hati? Apa yang terjadi Kanda? Apa yang? Tangis Danum meledak-ledak. Ia meraung sejadi-jadinya. Bukan hanya Danum, semua yang menyaksikan itu pun turut menangis dihantam duka dan kesedihan mendalam. Selang beberapa lama jeritan histeris itu senyap. Danum mendadak tidak sadarkan diri karena terlalu syok. Ia pun segera dibopong ke kamar. Sejurus itu Ruknila yang mendekati Raka Balu. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Raka Balu menoleh, sekilas matanya mengembun tertutup air. Amala yang melakukan ini. Amala sudah gila mendorong Sanja dan Mahine dari jembatan. Setelah itu dirinya ikut melompat ke sungai, Bu. Amala. Ruknila pun nyaris pingsan mendengarnya sampai dituntun duduk di kursi yang ada di sana. Nafasnya serasa putus-putus mengetahui kegilaan Amala. Selama ini aku bermenantukan wanita iblis. Di waktu yang bersamaan, Raja Kelayang Tanjung sadar setelah 1 purnama tidak sadarkan diri. Keadaannya masih lemah, pikirannya masih linglung dan Labi sama sekali tidak memberitahu kabar duka yang sedang tersiar di istana demi menjaga kondisi Raja Kelayang Tanjung yang baru sadar dari tidur panjangnya. Syukurlah Ayahanda telah siuman. Kalimat itu adalah kalimat pertama yang didengar oleh Raja Kelayang Tanjung. Raja Kelayang Tanjung masih bergeming mengumpulkan separuh kesadarannya yang masih mengambang. Labi pun pamit sejenak untuk meramu obat. Raja Kelayang Tanjung tidak tahu saja bahwa orang sedang sibuk mengurusi pemakaman 2 cucunya. Meski Mahine sejujurnya bukan darah daging Raka Balu dan rahasia itu akan selamanya Raka Balu simpan dalam-dalam. Entah bagaimana reaksi Raja Kelayang Tanjung mengetahui kenyataan, hiruk-pikuk di sana sangat tampak. Orang-orang sibuk mempersiapkan segala keperluan untuk pemakaman. Sadarkan permaisuriku karena Sanja sebentar lagi akan dikebumikan. Pinta Raka Balu pada salah satu dayang. Meski tidak yakin dayang itu lekas menjalankan perintahnya. Danum disadarkan dengan minyak eukaliptus. Nyayu diminta Empu untuk segera datang ke Balai Irung karena Sanja akan segera dikebumikan. Baru mendengar itu, tangis Danum kembali pecah. Kehilangan Sanja menjadi pukulan keras untuk Danum. Terlebih dirinya baru saja mengalami keguguran beberapa hari yang lalu. Danum limbung nyaris kembali pingsan. Beberapa dayang memapahnya berjalan ke Balai Irung.
Semua orang tertunduk. Tangis seliri disertai doa menggema di sana. Raka Balu memeluk erat Danum yang terus menjerit histeris. Bahkan laju air matanya tidak bisa lagi dihentikan. Jahanam menantimu Amala. Sanja. Ia bersimpul lunglai, isaknya memeluk erat tubuh Sanja yang sudah terbungkus kain putih. Raka Balu remuk redam dihantam kejadian memilukan ini. Jiwanya seolah pergi bersama nyawa Mahina dan Sanja. Hati hancur jutaan keping. Lepaskan Sanja, Dinda. Biarkan anak kita pergi dengan tenang. Ia hanya mengucapkan sepenggal kalimat itu saja, rasanya setengah mati. Raka Balu tidak ingin berpura-pura kuat dikala dirinya pun luluh lantah. Air mata jadi saksi bagaimana seorang Raka Balu begitu terluka. Dengan terpaksa Raka Balu menjauhkan Danum yang tidak ingin melepaskan tubuh Sanja. Tidak, jangan bawa anakku. Berat hati menyaksikan, tapi biarlah, lebih baik Danum tidak melihat proses pemakaman Sanja. Sanja dan Mahina baru akan dibawa, tiba-tiba seseorang menerobos kerumunan. Kemboja bersimpu memeluk Mahina. Untuk sejenak Raka Balu membiarkan Kemboja mengucapkan salam perpisahan. Ibu Mahina dan Sanja akan dikebumikan sekarang. Bukan melepaskan pelukannya, tahu-tahu Kemboja mendongakkan menatap melayang ke arah Raka Balu yang berdiri di depannya. Kau penyebab kematian cucuku. Semua orang tersentak. Dalam suasana duka seperti ini, Raka Balu tidak ingin ada pertengkaran, sama sekali tidak digubrisnya tudingan itu. Ibu sudah. Jangan sentuh Mahina cucuku. Aneh mendengar Kemboja bersikukuh, sedangkan Ruknila saja tidak begitu histeris. Ruknila mendekat berusaha memberi peringatan kepada Kemboja. Mahina cucuku dan cucumu, tapi kita harus segera mengebumikan anak-anak ini. Kemboja meradang, berdiri tegak menggendong jasad Mahina. Siapa yang mengatakan bahwa Mahina adalah cucumu? Mahina adalah cucuku karena Amala adalah anak kandungku. Jangan main-main. Raka Balu maju satu depa, ia gusar tatkala Kemboja banyak omong kosong. Tapi rupanya bukan sekedar omong kosong belaka, semuanya itu benar adanya. Kalian terkejut bukan? Amala memanglah anak kandung Kemboja, sedangkan Arya adalah anak pelayan yang sengaja ia tukar karena keegoisan Raja Kelayang Tanjung yang menginginkan anak laki-laki. Tentu Kemboja juga tidak ingin tersingkir dari sisi suaminya itu, sehingga nekat menukarkan Amala dan Arya sesaat setelah melahirkan. Rahasia itu tertutup rapat dan terkuak hari ini. Amala telah lama mengetahui bahwa Kemboja adalah ibunya karena Kemboja sendiri yang mengakui. Pantaslah selama ini Amala dipandang dekat dengan Kemboja daripada Ruknila. Pernikahan Amala dan Raka Balu terjadi juga karena campur tangan Kemboja. Bagaimanapun, ia tidak ingin anak kandungnya hidup jadi pelayan di istana dan Arya tetap akan jadi tamengnya untuk mempertahankan kedudukan. Tapi sayang, Arya pun bernasib malang. Semula Arya sudah digadang-gadang akan menjadi putra mahkota ketika Raka Balu menderita sakit keras dari kecil. Ternyata seiring berjalannya waktu, kondisi Raka Balu berangsur pulih sehingga Arya yang akan menggantikan posisi ayahnya harus pupus. Tidak ada kedudukan yang menguntungkan bagi Arya di kerajaan Kelayang Tanjung sampai Kemboja menyetujui begitu saja pernikahan Arya dan Jingga demi sebuah tahta. Tetapi Arya begitu bodoh menyia-nyiakan kesempatan itu hanya karena gadis yang dijodohkan padanya tidak bisa melihat. Perbuatan Amala pun karena terhasut ibunya sendiri, bisa dikatakan bahwa Kemboja lah otak dari semua kekejian yang dilakukan Amala. Kemboja juga tahu jika Mahina bukan darah daging Raka Balu. Kemboja telah mengungkapkan aibnya sendiri di depan halayak. Tidak mungkin. Ruknila terpundur, sedang dirinya menggeleng tidak percaya. Kisah itu tidak membuat Raka Balu iba, justru mengundang kemarahannya. Ternyata kau dalang dari semua ini. Kedua rahang Raka Balu saling menggertak. Ia mengambil alih Mahina dengan marahnya mendorong Kemboja hingga terjengkang ke belakang. Kau harus merasakan buah dari perbuatan kejimu.
Ia memerintah Hulu Balang untuk menyeret Kemboja ke penjara bawah tanah di mana Labi sempat dikurung. Secara bersamaan burung merpati datang dan hinggap di pundak Raka Balu ada sebuah pesan yang ditulis di helaian daun lontar yang diikat di kaki burung merpati. Pesan itu pun mampu membuat Raka Balu panik bukan main di saat sedang berduka. Bagaimana tidak, pesan itu disampaikan oleh Jata yang mengatakan bahwa Kalawa tidak ditemukan di gubuk dan sekitarnya. Pesan itu disampaikan oleh Jata sendiri. Kepanikan melanda Raka Balu, tetapi ia tetap berusaha menyembunyikan perasaannya. Untuk sementara ini Raka Balu mempercayakan urusan Kalawa kepada Jata. Sedang dirinya harus segera menguburkan jasad Mahinai dan Sanja. Setelah melalui banyak drama, hari ini Kerajaan Kelayang Tanjung benar-benar mencetak kisah paling memilukan. Semua orang terkena imbas kesedihan oleh ulah Amala dan Kemboja. Arya yang juga ada di sana mematung dalam diam, matanya berkaca-kaca karena terlalu syok mengetahui kebenaran tentang dirinya. Sungguh ironi. Aku bukan bagian dari keluarga ini. Gumamnya Lirit tatkala sadar akan siapa dirinya. Semula Arya ingin segera beranjak, tapi masih menghormati Raka Balu, sehingga tetap di sana sampai proses pengebumian Senja dan Mahinai usai. Setelah pemakaman, Arya hendak pergi, tapi tepukan halus di pundak menghambat langkah. Ia membalik badan. Kakak, kau ingin kemana? Tak lazim rasanya bila Arya langsung undur diri di saat proses pemakaman baru saja selesai. Aku harus pergi, aku bukan adikmu. Jawaban itu seolah mengiris hati Raka Balu. Lukanya kian parah setelah Arya pun akan meninggalkannya. Setelah Arya menyaut, Raka Balu sontak memeluk adiknya. Kita tumbuh bersama, kau dan aku sedari kecil bersama. Apa kau tega meninggalkanku sekarang? Aku tidak peduli darah siapa yang mengalir dalam dirimu, karena bagiku kau tetaplah Arya adikku. Air mata Arya melesat dengan derasnya tatkala ucapan Raka Balu menjentik titik paling sensitif dalam hatinya. Raka Balu memang sosok kakak yang akan selamanya jadi panutan. Sikapnya bijaksana, lembut terhadap yang lemah dan keras kepada yang menentang. Ruknila berlinang menyaksikan adegan penuh keharuan itu. Raka Balu pun tidak menyia-nyiakan waktu. Ia turut memeluk sang ibu terisak bersama sejadi-jadinya. Puas menghamburkan air mata, Raka Balu menguraikan pelukan. Ibu, aku akan ke Telaga Bahandang sekarang. Ibu tenangkan dan temani dalam setelah dia sadar nanti. Ke Telaga Bahandang kenapa? Ia heran, suasana masih berkabung. Tidak seharusnya Raka Balu pergi jauh. Raka Balu melirik ibunya dan Arya bergantian. Kilatan matanya menandai keresahan yang teramat. Kalawa di sana, ibu, aku sengaja membawanya ke sana karena tidak tega bila harus memasukkannya ke ruang penyiksaan. Ruknila terkejut pun dengan Arya. Sejurus kemudian Ruknila paham dan mengecam tindakan anaknya adalah benar. Sebab ruang penyiksaan bukanlah tempat untuk Kalawa sekalipun ia berbuat salah. Lagi pula Ruknila merasa bersalah karena dirinya yang terlalu gegabah tempo hari. Pergilah Raka Balu, bawa Kalawa pulang dan ibu akan mengurus Danum. Setelah mempercayakan Danum pada ibunya, Raka Balu pun pergi ke Telaga Bahandang. Resah dan gelisah mengiringi perjalanannya, berharap tidak terjadi sesuatu dengan Kalawa. Kuda melesat bagai kilat melewati hutan dan juga sungai yang menjadi tragedi memilukan. Seandainya ada jalan lain yang bisa dilewati meski penuh dengan mara bahaya, maka Raka Balu akan memilih untuk melewati jalan itu daripada jalan sekarang. Pedih hati kembali teringat bagaimana Sanja dan Mahinai terjun bebas dari jembatan. Raka Balu berhenti sejenak di sana. Satu hulu balang lekas menghampirinya. Kalian sudah menemukan jasadnya? Kami sudah berusaha mencarinya, Empu. Raka Balu tidak marah. Ia tahu bagaimana para hulu balang telah berusaha melakukan tugas dengan mempertaruhkan nyawa di sungai yang menjadi sarang buaya itu. Kembalilah. Lalu ia bergegas memacu kuda. Biarkan saja tubuh Amala jadi santapan buaya muara di sungai Cerucuk. Itu pantas didapatkan oleh wanita sejahat Amala.
Hari sudah petang. Dari kejauhan mentari yang merayap ke ufuk timur meninggalkan pancaran keunguan di permukaan air Telaga Bahandang. Jata segera berlari dari hutan menuju gubuk ketika mendengar tapak-tapak kuda. Raka Balu tiba membawa wajah sembabnya. Empu. Ia melompat dari kudanya setengah berlari menghampiri Jata. Apa yang terjadi, Jata? Sejujurnya aku pun tidak tahu, Empu. Sesampainya di sini aku tidak mendapati Nyayu Kalawa dan hanya menemukan ini di tepi telaga. Ia menyodorkan baju bagian atas milik Kalawa dan dua bangsa. Raka Balu lekas meraih dua benda itu, mengamati dan mulai menduga-duga. Aku sudah mencari Nyayu Kalawa kemana-mana, tapi sampai kini belum menemukannya. Maaf. Raka Balu diam dengan sejuta pertanyaan di benaknya. Kepanikan pun semakin ketara di wajahnya. Bangsal ini dilepas karena selirku ingin mandi. Semula Raka Balu membuat bangsal untuk Kalawa sebagai pelindung dari segala macam sihir hitam. Harusnya tiada lagi yang perlu Raka Balu cemaskan karena dalang dari kutukan sihir itu telah tewas. Tetapi sekarang siapa lagi yang berulah? Aku harus kembali. Raka Balu menaiki kuda diikuti oleh Jata. Baru saja Raka Balu akan memacu kuda, tiba-tiba air Telaga Bahandang meriak membentuk pusaran. Perlahan dan perlahan muncul gadis muda berpakaian adat dengan selendang mentok tersampir di bahunya. Raka Balu tidak bertanya siapa gadis cantik itu. Ia sudah tahu bahwa itu adalah roh pelindung alam. Gadis itu berjalan mengambang di atas air mendekati Raka Balu. Pada setiap jejaknya tumbuh bunga dengan aroma semerbak. Anak Gusti Raja, Dayangku mengabarkan bahwa selirmu telah diculik dibawa ke alam gaib. Dan ketika aku hendak menolongnya, portal gaib gerbang barat telah tertutup. Apa? Raka Balu terhenyak tidak percaya. Siapa atau makhluk apa yang membawa Kalawa tidak ditanyakan lagi oleh Raka Balu karena sudah terlalu panik. Aku harus kembali sekarang. Raka Balu pun meninggalkan Telaga Bahandang saat itu juga. Malam telah gelap. Raka Balu tiba di sana. Seorang pesuruh mendekat meminta untuk datang ke tempat ayahnya. Di sana Raja Kelayang Tanjung menangis tiada henti setelah mengetahui kekejian Amala dan Kemboja juga kematian kedua cucunya. Keluarga Raja Kelayang Tanjung berkumpul di sana bersama-sama melangitkan doa. Aku ingin Kemboja dipenggal. Tita Raja Kelayang Tanjung dan seluruh amarahnya. Sungguh melihat sekilas wajah Kemboja pun rasanya sudah tidak sudi. Wajah Kemboja mengingatkan seluruh pengkhianatan yang dilakukannya. Raja Kelayang Tanjung selama ini telah dibodohi. Bagaimana bisa selama bertahun-tahun ia tidak sedikit pun mengetahui jikalau Arya bukan darah dagingnya. Kemboja memanglah lihai menyembunyikan rahasia sebesar itu. Kemboja dan Amala benar-benar tidak punya hati. Mereka terlalu iri dengki sampai memanipulasi segalanya hanya demi tahta dan kepuasan. Raka Balu. Raja Kelayang Tanjung melihat anaknya berdiri tertegun di depan pintu. Kau dari mana? Ruknila dan Arya memang merahasiakan kepergian Raka Balu. Raka Balu berjalan tergesa duduk di antara keluarganya. Bagaimana keadaan ayah? Raja Kelayang Tanjung menjawab seadanya seperti apa yang terlihat sekarang. Raka Balu pun mendekati Danum yang juga masih ada di sana, memeluk dengan erat berusaha memberikan dukungan dan sedikit semangat. Jangan terlalu larut dalam kesedihan, Dinda. Raka Balu meminta Danum supaya jangan bersedih, padahal wajahnya ketara jelas sebuah kesedihan. Kemudian Ruknila bertanya pada anaknya itu. Kau tampak gelisah sekali, tidak biasanya, ada apa? Satu persatu Raka Balu memperhatikan wajah-wajah sedih di sana. Nafasnya pun tersentak kasar. Kalawa diculik dan dibawa ke alam gaib. Raka Balu berpindah menghadap kakeknya. Dato, apa ada cara membuka portal gaib menuju gerbang barat? Aku harus membawa Kalawa kembali secepatnya. Tidak mudah membuka portal gaib menuju gerbang barat. Jika sudah membukanya, berarti kita sudah mengibarkan bendera permusuhan dengan mereka.
Dan jika sudah seperti itu, kau tidak bisa pergi sendirian, Raka Balu. Raka Balu tidak menggubris bahaya yang terang-terangan diucapkan kakeknya. Aku tidak peduli, Dato. Aku harus segera membawa Kalawa kembali. Tenanglah Kanda, jangan terlalu panik seperti ini. Danum yang ada di sana sedikit melayangkan protes melalui nada bicaranya. Bagaimana aku tidak panik? Kalawa dibawa ke alam gaib. Aku cemas dan takut karena Kalawa sedang mengandung sekarang, Dinda. Kini tidak hanya Raka Balu yang resah, nyaris semua orang di sana merasa gamang setelah tahu Kalawa dibawa ke alam gaib dalam keadaan hamil. Danum tercekat, sebentuk peri bersarang di hati manakala Kalawa sedang mengandung di saat dirinya baru kehilangan saja dan calon anak kedua.